Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dengan konsep pasien safety. Oke, jadi untuk konsep pasien safety ini merupakan salah satu mata kuliah di keperawatan yang akan membahas terkait dengan konsep-konsep keselamatan pasien di ranah hospital ataupun di rumah sakit. Oke, yang pertama, mengapa keselamatan pasien itu sangat penting? Yang pertama, bahwa keselamatan pasien itu sangat penting bisa dilihat dari perkembangannya, bahwa perkembangan pelayanan kesehatan itu semakin hari semakin kompleks, semakin baik, baik dari segi peralatan ataupun tempat-tempat untuk melakukan sebuah prosedur tindakan. Sehingga dengan semakin kompleksnya peralatan, semakin canggihnya peralatan, maka memiliki resiko yang berbahaya kepada pasien. Sehingga keselamatan pasien itu penting ketika dilakukan tindakan keperawatan menggunakan alat-alat tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa perkembangan populasi lansia semakin hari itu semakin banyak jumlahnya, yang menunjukkan bahwa tingkat kesehatan manusia semakin baik, sehingga jumlah populasi lansia semakin banyak. Nah, dengan meningkatnya jumlah lansia, maka sangat beresiko mengalami bahaya, mengalami cedera jika dilakukan perawatan di rumah sakit. Sehingga itu juga menjadi salah satu alasan pentingnya keselamatan pasien di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, terkait juga dengan perkembangan resiko klinis. Ini keterkaitannya dengan perkembangan sarana dan prasarananya juga. Jadi bisa juga ke resiko-resiko klinis dari tindakan-tindakan keperawatan yang sering dilakukan di rumah sakit, baik itu pemasangan infus, injeksi, pemasangan kateter dan lain sebagainya, itu memiliki resiko klinis juga kepada pasien. Kemudian yang berikutnya, alasan terkait dengan keselamatan pasien adalah meningkatnya proses legitimasi atau proses hukum. Kita mengetahui perkembangan sekarang bahwa masyarakat itu sudah paham, sudah melek akan hukum, sudah tahu akan hak-haknya ketika berada di rumah sakit. Sehingga dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat, kita juga harus lebih aware, lebih waspada terkait dengan keselamatan pasien. Nah, keselamatan pasien ini beberapa tahun ini mengalami peningkatan, baik di Indonesia ataupun secara keseluruhan di dunia. Yang pertama meliputi dari keselamatan pasien itu sendiri, kemudian keselamatan dari tenaga kerja atau dalam hal ini ya perawat, bisa juga nanti ada dokter dan seluruh perangkat-perangkat tenaga medis dan non medis yang lain. Kemudian yang ketiga, keselamatan bangunan dan juga peralatan-peralatan. Maka bisa kita lihat harus ada safety ketika ada kebakaran, ada gempa bumi, ada arah-arah jalur evakuasi. Itu perlu diterapkan untuk meningkatkan safety secara umum pada person-person yang ada di rumah sakit tersebut. Kemudian keselamatan lingkungan rumah sakit. Rumah sakitnya sendiri juga harus aman dari beberapa hal yang bisa mengakibatkan kerusakan di rumah sakit. Dan juga keselamatan dari bisnis rumah sakit itu sendiri. Nah, keselamatan adalah prinsip mendasar dari perawatan pasien
dan komponen yang penting dari manajemen mutu. Ya, ini menurut dari program WHO. Nah, kemudian Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit atau KKP. Saya kira ketika beberapa instansi rumah sakit, baik itu puskesmas ataupun rumah sakit, sekarang sudah ada komponen dari pasien safety gitu ya. Baik itu untuk angka kejadian jatuh, angka kejadian salah obat dan seterusnya, itu pasti sudah ada di dalam instrumen akreditasi rumah sakit. Kemudian ini adalah beberapa peraturan yang muncul dalam hal untuk melindungi pasien sebagai subjek ketika melakukan perawatan ke rumah sakit. Ini dari Persi dan juga KKP telah mencanangkan gerakan keselamatan pasien sejak tanggal 21 Agustus. Kemudian di follow up atau ditindaklanjuti oleh Menteri Kesehatan di tahun 2012 dengan mengeluarkan SK Menteri Kesehatan nomor 251 terkait dengan pasien safety. Nah, keselamatan pasien sendiri itu adalah suatu sistem di mana rumah sakit harus membuat asuhan pasien yang lebih aman, terhindar dari bahaya. Nah, sistem-sistem tersebut meliputi pengkajian resiko, identifikasi, dan pengelolaan hal-hal yang berhubungan dengan resiko kepada pasien, baik dari pelaporan, analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya resiko tersebut. Dalam artian rumah sakit itu harus tahu bagaimana ketika ada kejadian. Ketika ada kejadian yang bertentangan dengan pasien safety, maka rumah sakit tersebut sudah punya instrumennya untuk menindaklanjuti supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Harus sudah punya instrumen-instrumen untuk mengevaluasinya. Ya, dari WHO sendiri juga menjelaskan bahwa pasien safety itu intinya ketiadaan hal-hal yang membahayakan pasien selama melakukan pelayanan kesehatan. Jadi prinsipnya seperti itu. Tidak ada hal yang membahayakan selama melakukan pelayanan kesehatan, sehingga hal-hal yang berbahaya tersebut harus bisa dapat dicegah sehingga tidak terjadi. Kalau terjadi, maka itu sudah masuk kategori yang melanggar pasien safety. Oke, tujuannya dari pasien safety sendiri adalah terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit, kemudian meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan juga kepada masyarakat. Artinya ketika ada zero kasus, maka pasti rumah sakit tersebut akan naik kredibilitasnya di mata masyarakat. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah untuk menurunkan angka insiden, angka kejadian kepada pasien. Nah, angka kejadian yang membahayakan ke pasien, gitu. Baik jatuh, salah obat, salah operasi, salah prosedur dan lain sebagainya, itu nihil, tidak ada. Kemudian terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian yang tidak diharapkan itu di kemudian hari. Ketika sudah pernah mengalami kejadian pasien jatuh, maka bisa dikurangi kejadiannya di kemudian hari. Nah, ini adalah beberapa dasar hukum terkait dengan pasien safety dari undang-undang terkait dengan rumah sakit. Ya, ini beberapa pasal yang mengaturnya terkait dengan pasien safety. Nanti bisa
dilihat one by one terkait dengan redaksi dari undang-undang tersebut. Kemudian juga ada peraturan Menteri Kesehatan tentang keselamatan pasien di rumah sakit. Di sini nanti juga sangat bermacam-macam, begitu juga menjelaskan terkait dengan keselamatan pasien, gitu, dan juga keselamatan pasien yang ada di rumah sakit sendiri. Kemudian ada juga tentang undang-undang tentang praktek kedokteran. Nah, ini adalah 9 program keselamatan pasien ketika mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Yang pertama adalah terkait dengan obat. Jangan sampai pasien mendapatkan obat yang salah, karena ada beberapa obat yang namanya mirip, bentuknya mirip, dan pengucapannya mirip, seperti itu ya. Nama obat, rupa, dan ucapan yang mirip. Kemudian berikutnya adalah identitas pasien. Nah, sekarang untuk mengurangi kejadian yang berbahaya kepada pasien, bisa diberikan identifikasi pasien, misalnya pemasangan gelang identitas. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah komunikasi saat serah terima ataupun pengoperan pasien dari petugas kesehatan yang satu ke petugas kesehatan yang lain saat melakukan operan. Kemudian yang keempat adalah tindakan yang benar dan pada sisi tubuh yang benar. Jangan sampai ketika kita melakukan operasi salah bagian. Operasi katarak mata kanan yang dioperasi mata kiri. Untuk operasi kaki itu juga misalnya mengalami kesalahan, itu juga harus bisa dikurangi. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan pengendalian cairan elektrolit, terutama yang memiliki kadar yang tinggi atau pekat. Kemudian akurasi pemberian obat pada transisi asuhan. Nah, pada saat perubahan jadwal pengoperan ini harus bisa memastikan bahwa pemberian obat saat-saat seperti itu tetap berlangsung dan tetap terjaga dan terjadwal. Kemudian juga harus menghindari kesalahan kateter ataupun salah menyambungkan selang. Kemudian penggunaan alat injeksi ini juga harus dalam sekali pakai. Dan yang terakhir adalah terkait dengan hand hygiene atau cuci tangan. Nah, ini beberapa standar keselamatan pasien yang ada di rumah sakit. Saya kira rumah sakit harus bisa mengedukasi masyarakat bahwa pasien itu memiliki hak-hak yang ada di rumah sakit, perlu ditampilkan, baik itu dalam bentuk explainer ataupun sejenisnya yang bisa dilihat ke pasien. Dan juga bahwa keselamatan pasien di rumah sakit itu bisa dijadikan sebagai edukasi kepada masyarakat ataupun kepada keluarga yang mendampingi pasien. Dan berikutnya adalah keselamatan pasien dan juga kesinambungan pelayanan. Kemudian yang keempat, penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Yang kelima adalah peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Ya, saya kira ini perlu juga dalam keselamatan pasien, perlu adanya leader yang bisa menerapkan, mengimplementasikan ketika terjadi hal-hal yang membahayakan pasien. Kemudian yang keenam, mendidik staf tentang keselamatan pasien. Ini juga perlu diterapkan pada rumah sakit, bukan hanya tenaga kesehatan, tapi juga kepada staf-staf yang lain yang mendukung dalam pelayanan
pasien di rumah sakit tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah komunikasi antar staf untuk mencapai keselamatan pasien dari beberapa sektor, baik itu perawat, baik itu tenaga laundry, baik itu nutrisionis dan lain sebagainya. Itu perlu komunikasi yang efektif. Nah, ini adalah 6 sasaran keselamatan pasien. Yang pertama, sasaran pertama adalah identifikasi pasien dengan tepat, karena ada beberapa pasien yang mungkin namanya sama. Seperti itu, perlu identifikasi yang jelas dengan memberikan tadi contohnya adalah gelang identitas yang isinya ada nama dan juga misalnya ada tanggal lahir. Kemudian tujuan berikutnya adalah meningkatkan komunikasi yang efektif kepada setiap tim-tim di rumah sakit. Yang ketiga adalah meningkatkan keamanan obat-obatan dengan kewaspadaan yang tinggi. Artinya obat-obatan yang kategori keras itu perlu adanya SOP, prosedur dalam pemberian kepada pasien. Kemudian tujuan yang keempat adalah memastikan dengan benar lokasi operasi, prosedur operasi, dan juga benar pasien, jangan sampai ada kesalahan terkait dengan operasinya, luka operasinya, ataupun salah prosedurnya, ataupun salah pasiennya, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan yang kelima adalah mengurangi resiko infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan. Ini juga sama, kadang ada pemasangan infus yang terlalu lama ataupun pemasangan kateter yang terlalu lama, itu juga bisa mengakibatkan infeksi pada pasien. Dan yang keenam adalah mengurangi resiko bahaya akibat pasien jatuh, ya. Kalau kejadian jatuh harus tidak terjadi. Nah, ini penjelasan satu persatu bahwa identitas pasien itu harus jelas. Rumah sakit perlu membuat kebijakan tentang identitas kepada pasien. Ya, harus juga membuat pedoman yang dijadikan acuan oleh seluruh unit yang ada di rumah sakit tersebut. Harus juga membuat SPO tentang pemasangan gelang identitas, kapan dipasang, di mana dipasang, dan seterusnya. Kemudian dalam pemasangan dan juga pelepasan gelang identitas tersebut, dan juga merancang tentang hal-hal yang lainnya terkait dengan identitas pasien, baik kepada pasien ataupun kepada instrumen alat-alat yang ada di rumah sakit tersebut terhadap pasien. Misalnya tadi catatan medisnya, misalnya tadi untuk hasil-hasil labnya, dan seterusnya. Harus sudah ada identitas pasien yang jelas. Kemudian yang kedua adalah peningkatan komunikasi efektif. Kita rumah sakit juga perlu membuat kebijakan tentang keakuratan dan juga penerapan komunikasi, baik itu secara lisan ataupun telepon. Harus sudah dibuatkan bagaimana prosedurnya, SOP-nya. Dan juga terkait dengan penulisan ketika dalam berkomunikasi yang baku ataupun yang bisa singkatan, tetapi itu sudah disepakati oleh seluruh staf di rumah sakit tersebut, dan lain sebagainya. Itu ada di bagian bawah, ya. Misalnya ada serah terima, kemudian ada penilaian hasil yang kredit dan seterusnya. Itu sudah harus dibuatkan pedoman oleh rumah sakit. Kemudian penggunaan obat yang perlu diwaspadai, ini juga sama. Rumah sakit harus sudah membuat tentang pengelolaan obat di rumah sakit, baik itu obat kategori keras, ya. Kemudian juga bagaimana cara penyimpanannya, bagaimana cara penyerahannya, bagaimana cara pencampurannya, dan seterusnya. Kemudian ini kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien, ini juga prinsipnya sama, bahwa rumah sakit harus membuat kebijakan SPO tentang
lokasi operasi, penandaan operasi, kemudian alat-alat untuk operasi, kemudian terkait dengan instrumen-instrumen saat prosedur operasi, dan juga inform consent tentunya, ya harus sudah dibuatkan bagaimana prosedur saat mau operasi. Kemudian ini juga terkait dengan resiko infeksi. Rumah sakit juga harus membuat kebijakan tentang pencegahan infeksi yang dijadikan dasar dan diterapkan di seluruh unit. Misalnya tentang cuci tangan, misalnya tentang cuci tangan dengan sabun ataupun dengan hand sanitizer. Ya, bisa juga dengan sosialisasi terkait hand hygiene ataupun yang lainnya. Kemudian yang keenam adalah pengurangan resiko cedera karena jatuh. Ini juga harus dibuatkan bagaimana penilaian awal pada pasien-pasien yang beresiko jatuh. Misalnya dengan menggunakan pom-pom penilaian Morse, ya, atau Humpty Dumpty juga boleh. Setiap rumah sakit harus membuat kebijakannya dan juga standar operasi yang jelas, dan juga harus dibuatkan prosedur tentang alat-alat bantu pada pasien-pasien yang memerlukan. Nah, berikut merupakan 7 langkah keselamatan pasien rumah sakit yang prinsipnya tadi sudah kita bacakan secara bersama-sama. Yang pertama adalah membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Jadi harus menciptakan budaya bahwa keselamatan pasien itu adalah penting. Kemudian yang kedua, harus ada leader dan dukungan dari staf-staf yang ada di ruangan tersebut, yang ada di tim tersebut, bahwa komitmen untuk meningkatkan pasien safety itu penting di rumah sakit. Kemudian integrasikan aktivitas pengelolaan resiko. Ini juga sama, harus bisa mulai mengkaji dan juga mengelola hal-hal yang beresiko kepada pasien. Kemudian sistem pelaporannya harus jelas. Kemudian libatkan dan komunikasi dengan pasien juga dengan jelas, terbuka, sehingga nanti pasien bisa menyampaikan keluhan-keluhannya, menyampaikan itu dengan leluasa kepada tenaga kesehatan. Kemudian juga belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Harus bisa mendorong seluruh tenaga kesehatan bagaimana cara meningkatkan pasien seperti kepada pasien yang kita kelola. Kemudian juga harus bisa mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Ini tentu saja dengan dukungan dari rumah sakit yang sudah membuatkan standar-standar operasional terkait dengan keselamatan pasien saat dilakukan di pelayanan kesehatan tersebut. Baik, saya kira itu saja untuk materi tentang pengantar pada pasien seperti. Silakan bisa dibaca-baca kembali untuk lebih mudah memahami tentang materi tersebut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.